لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji-pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sertakan dan haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Id rahimakumullah. Pada pagi hari ini tanggal 10 Zulhijjah 1441 Hijriah, kita berkumpul di tempat ini dalam rangka kita melaksanakan sholat sunnah Idul Adha. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya hadirin rahimakumullah, hari ini adalah sebaik-baiknya hari. 10 Zulhijjah ini adalah sebaik-baiknya hari di antara semua hari. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna khairal ayyamin, sebaik-baik hari indallah, di sisi Allah, yaumun nahar, sebaik-baik hari di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu hari nahar. Hari nahar yaitu hari raya Idul Adha, hari raya kurban, hari raya haji. Rasulullah mengatakan khairul ayyam, sebaik-baiknya hari. Di pagi ini kita berkumpul pada sebaik-baiknya hari. Hadirin jemaah salat Id rahimakumullah. Hari ini kita dengan kegembiraan tentunya merayakan hari raya Idul Adha. Kemudian umat Islam melakukan sembelihan, membagi-bagikan hewan kurban kepada fakir miskin, dan sebagiannya bisa dinikmati bersama keluarga di rumah. Tetapi hadirin rahimakumullah, kemarin kita mendengar ada kabar duka, kabar yang menyedihkan kita, bahwa sehari sebelum dilaksanakan Idul Adha ini, di daerah kita, Bima yang kita cintai ini, di kabupaten, di daerah Tonggu, telah terjadi musibah kebakaran yang meluluh lantakkan
50 rumah, lebih kurang 50 rumah habis terbakar. Artinya hadirin rahimakumullah, saudara-saudara kita yang ada di desa Tonggu tidak bisa melaksanakan kebahagiaan sebagaimana yang kita rasakan pada hari ini. Mereka tertimpa musibah yang memilukan hati. Hilang segala-galanya yang mereka miliki. Masya Allah, ini adalah duka yang dalam yang sedang dialami oleh saudara-saudara kita di desa Tonggu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketabahan dan kesabaran kepada mereka dan menggantinya dengan kebaikan-kebaikan yang banyak. Amin ya rabbal alamin. Di tempat lain pula tidak kurang di antara kaum muslimin di belahan penjuru dunia ini yang mereka hari ini tidak mampu melaksanakan Idul Adha sebagaimana yang kita rasakan. Mereka berada di tempat-tempat pengungsian, kekurangan makan, kekurangan pakaian. Sementara hari ini di tempat ini, di negeri kita ini, kaum muslimin merasakan lezatnya, nikmatnya masakan-masakan pembagian dari hewan kurban. Sementara mereka mungkin hari ini tidak tahu apa yang harus mereka makan. Sebagian mereka sembunyi di parit-parit. Sebagian mereka ditawan oleh musuh-musuh Islam. Maka mudah-mudahan hadirin rahimakumullah, kepada mereka semua Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran, ketabahan dan ketetapan iman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah rahimakumullah, tahun ini adalah tahun-tahun kesedihan bagi kaum muslimin. Karena di tahun ini sebahagian kaum muslimin yang sudah berazam, berniat untuk melaksanakan ibadah haji, tetapi mereka gagal untuk melaksanakan ibadah haji. Kaum muslimin di seluruh penjuru dunia gagal, tidak bisa melaksanakan ibadah haji pada tahun ini. Karena dampak adanya virus pandemi corona. Dan jemaah haji yang dilakukan tahun ini hanya diikuti oleh warga Saudi. Dan ini pun konon kabarnya hanya 1.000 orang yang diperkenankan untuk melaksanakan ibadah haji. Maka mudah-mudahan kepada saudara-saudara kita yang telah berkorban, menabung uangnya bertahun-tahun lamanya, mempersiapkan segala sesuatunya, Allah catat niat mereka, Allah sampaikan niat-niat mereka, dan Allah berikan kekuatan kepada mereka, sehingga mudah-mudahan di tahun depan mereka dapat melaksanakan niat mereka untuk menunaikan kewajibannya, yaitu melaksanakan ibadah haji. Hadirin jemaah rahimakumullah, tetapi di tahun ini pula ada hal-hal yang menyenangkan kita, ada hal-hal yang menggembirakan kita, yaitu di tahun ini diaktifkannya kembali sebuah bangunan yang indah, yang megah, yang bernama Hagia Sophia, yang berada di Turki, di mana Hagia Sophia ini pernah menjadi lambang kebesaran dan kejayaan umat Islam selama tidak kurang 471 tahun. Masjid kebanggaan daripada kekhalifahan Islam Turki Utsmani yang telah dibebaskan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih dari tangan orang-orang Romawi Timur yang ketika itu bernama Konstantinopel. Selama 471 tahun Hagia Sophia itu menjadi masjid bagi kaum muslimin
Yang sebelumnya Hagia Sophia ketika dalam kekuasaan Romawi Bizantium adalah gereja yang sangat megah dan lambang kejayaan daripada orang-orang Nasrani Romawi Timur. Tetapi akhirnya ketika Konstantinopel atau Turki, Konstantinopel itu adalah Turki, ditaklukkan oleh umat Islam, maka gereja lambang kebesaran mereka itu berubah menjadi masjid. 471 tahun Hagia Sophia. Orang Turki juga menyebut Hagia Sophia itu dengan Hagia Sophia. 471 tahun bangunan yang tadinya gereja dirubah menjadi masjid. Baru ketika berkuasanya seorang manusia antek Yahudi, didikan Yahudi yang bernama Mustafa Kemal Atatürk. Ya. Mustafa Kemal ini banyak orang mengira dia Muslim. Bahkan sebagian orang mengatakan dia Islamnya baik. Mustafa Kemal Atatürk ini kader Yahudi yang dididik di Inggris dan di Perancis, dibesarkan oleh orang-orang Barat, dipersiapkan untuk apa? Untuk menumbangkan kekhalifahan Islam yang terakhir dari dinasti Turki Utsmani, yaitu Sultan Abdul Hamid yang kedua. Selama berkuasa Turki Utsmani, kekhalifahan Turki Utsmani 471 tahun, akhirnya ditumbangkan oleh orang-orang sekuler, musuh-musuh Allah. Orang-orang Eropa bersekutu melalui proksi, melalui boneka mereka yang bernama Mustafa Kemal Atatürk. Tanggal 3 Maret 1924 resmi kekhalifahan Turki jatuh, dihapuskan dari bumi Turki. Hadirin jemaah rahimakumullah. Dan hari ini Hagia Sophia alhamdulillah kembali menjadi masjid. Ketika Mustafa Kemal Atatürk berkuasa, Masjid Hagia Sophia dirubahnya menjadi museum. Tapi alhamdulillah di tahun ini dan di bulan-bulan ini Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mampu mengembalikan masjid yang menjadi lambang kejayaan umat Islam, Hagia Sophia, kembali dibuka untuk menjadi masjid. Selama lebih kurang 94 tahun berubah fungsi menjadi museum. Dan alhamdulillah di tahun ini dan di bulan-bulan ini Hagia Sophia telah kembali menjadi masjid. Hadirin jemaah rahimakumullah, dalam kesempatan khutbah Idul Adha ini, insyaallah khatib akan membawakan lintasan perjalanan sejarah tentang kejayaan umat Islam di masa lalu dan janji-janji Allah akan munculnya kembali kejayaan Islam di masa yang akan datang. Mengapa? Karena sejarah, mengetahui sejarah itu penting. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan man alima tarikh zada akal wa qilla khata'uh. Siapa yang mempelajari ilmu sejarah, ilmu tarikh, wawasannya akan bertambah dan akan sedikit kesalahannya, kesalahan membaca zamannya. Sayangnya hari ini umat Islam banyak tak tahu, banyak tidak tahu sejarah kejayaan agamanya sendiri. Sementara orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka lebih tahu tentang Islam daripada umat Islam. Ini menyedihkan. Dan ini diungkapkan sendiri oleh salah satu petinggi, bekas panglima militer Yahudi yang bernama Moshe Dayan. Moshe Dayan mengatakan di antara kelemahan umat Islam yang terbesar adalah umat Islam itu bodoh, tidak tahu tentang sejarah agamanya sendiri. Inilah kelemahan kita hari ini. Akhirnya umat Islam ini mudah ditipu, mudah dikelabui oleh musuh-musuh Allah. Sementara yang perlu diketahui hadirin rahimakumullah, hari ini jaringan pers seluruh dunia internasional ada dalam genggaman, ada di tangan orang-orang Yahudi. Ya. Demi Allah, saya sampaikan, khatib sampaikan,
Hari ini seluruh jaringan pers internasional ada di tangan orang-orang Yahudi. Ya. Hadirin jemaah rahimakumullah. Maka perlu kiranya kita mengetahui tentang bagaimana berjayanya umat Islam ini, terutama ketika di zaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Umat Islam begitu jaya, orang-orang di luar Islam begitu menaruh hormat. Ya. Rasulullah SAW ketika ditampilkan ke permukaan bumi, ketika Rasulullah diutus menjadi nabi dan rasul, ketika itu di Jazirah Arab ada dua kekuatan, ada dua imperium besar, yang satu di barat, yang satu di timur. Romawi di barat, Parsi di timur. Jazirah Arab dalam genggaman dua imperium besar ini, blok barat, blok timur. Orang Arab terdiri dari banyak kerajaan-kerajaan. Sebahagian dikuasai oleh orang-orang Romawi dan sebagian dikuasai oleh orang-orang Parsi. Sementara orang-orang Romawi yang beragama Nasrani ada dua, Romawi Barat dan Romawi Timur. Romawi Barat episentrumnya, ibu kota kebesarannya yaitu Roma. Sementara Romawi Timur episentrumnya, pusat kejayaannya yaitu Konstantinopel. Maka Rasulullah SAW diutuslah ke muka bumi. Beliau dengan menyebarkan ajaran yang bernama Dinul Islam, dalam keadaan tertindas, teraniaya dari seorang diri, pengikutnya dibunuh, disiksa di depan matanya, tidak berdaya. Kemudian Rasulullah tetap berdakwah bersama para sahabatnya. Apa bekal Rasulullah sehingga menjadi jaya? Al-Quran itulah bekalnya. Maka dengan 23 tahun Rasulullah SAW yang teraniaya kaum muslimin ketika itu, terusir dari Mekah sampai harus hijrah ke Madinah, hanya butuh waktu 23 tahun umat Islam dapat membebaskan kembali kota Mekah. Mekah Madinah kembali dalam genggaman kaum muslimin. Hanya butuh waktu 23 tahun. Dan ketika umat Islam masih tertindas di Mekah, Nabi pernah mengatakan, nanti istana-istana putih, ya, istana-istana milik orang-orang Parsi dan istana-istana milik orang-orang Romawi akan ada dalam genggaman kita. Kapan Nabi katakan itu? Ketika masih teraniaya di Mekah, sehingga Nabi dicibirkan oleh orang Mekah, dikatakan majnun. Muhammad ini benar-benar gila. Pengikutnya disiksa di depan mata, dia tak dapat membantu. Tetapi Muhammad mengatakan akan menguasai Parsi dan Roma. Qadarullah, hadirin jamaah rahimakumullah. Apa yang dikatakan Rasulullah SAW itu semuanya terbukti. Singkatnya, ketika terjadi perang Khandaq atau perang Parit, ketika kaum muslimin menggali parit di perbatasan kota Madinah, menghadapi serangan orang-orang musyrikin Quraisy, ketika itu ada satu batu besar yang tidak mampu dipecahkan oleh kaum muslimin. Maka ketika itu Rasulullah mengambil kampak. Rasulullah mengambil kampak sambil bertakbir, Bismillah, Allahu Akbar. Dia hantam batu itu, pecahlah batu itu, mengeluarkan cahaya. Dan di momen itu Nabi mengatakan, la taftahanna Konstantinia, wala ni'mal amiru amiraha, wala ni'mal jais, zalikal jais. Sungguh Konstantinopel, Romawi Timur nanti akan ditaklukkan oleh pasukan kita. Dan panglima perang yang menaklukkannya adalah sebaik-baik panglima, sebaik-baik amir. Dan tentara yang menaklukkan adalah sebaik-baik tentara. Nabi katakan itu ketika di Madinah sedang menggali parit. Kemudian sahabat pernah bertanya lagi, ya Rasulullah, ayul Madinataini tuftahul awal? Kota manakah yang lebih dahulu ditaklukkan dari dua kota ini?
Kota milik orang-orang Romawi. Kota mana yang lebih dahulu ditaklukkan lebih awal? Konstantinia, Rumia, apakah kota Konstantinopel ataukah Roma? Roma Italia. Mana yang lebih awal ditaklukkan wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, Madinatul Herakli tuftahul awal. Kotanya Heraklius yang akan ditaklukkan lebih dahulu. Heraklius ini nama kaisar ketika itu, Heraklius. Ada yang menyebutnya Herkel, ada juga yang menyebutnya dan terkenal dengan sebutan Hercules. Kata Rasulullah, kotanya Herakli akan ditaklukkan lebih awal, yaitu Konstantinopel. Hadirin jemaah salat Id rahimakumullah. Kemudian di zaman Umar ibn al-Khattab, satu persatu kerajaan-kerajaan di bawah kekuasaan Parsi dan Roma takluk di tangan kaum muslimin. Di zaman Umar ibn al-Khattab, Umar mengutus Al-Amr bil As untuk membebaskan Mesir. Mesir ketika itu di bawah kekuasaan Romawi. Mesir dibebaskan. Kemudian setelah itu Amr bin As membebaskan Palestina. Palestina ketika itu di tangan orang-orang Romawi. Palestina dibebaskan. Dan kunci Masjidil Aqsa diberikan, langsung diterima oleh tangan Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab. Penguasa Palestina, Raja Nasrani ketika itu tidak mau memberikan kunci, kecuali khalifahnya kaum muslimin datang sendiri ke Palestina untuk diserahkan kuncinya. Maka Umar ibn al-Khattab, dia datang dari Madinah menuju Palestina hanya ditemani seorang sahabat, berkendara onta, berpakaian lusuh, sehingga sampai di depan pintu gerbang. Ketika bertemu dengan penguasa Palestina, maka penguasa Palestina ini terkagum-kagum dan tidak percaya. Apakah ini pemimpin kalian? Ya, inilah pemimpin kami, khalifah kami, Umar ibn al-Khattab. Tidak ada lambang kebesaran, tidak ada bintang di pundaknya. Pakaiannya sangat sederhana. Pantas orang seperti itu Allah mengangkat. Hadirin jemaah salat Id rahimakumullah. Kemudian Parsi ditaklukkan. Kerajaan Ghassan, kerajaan yang terbesar di Parsi, ditaklukkan. Umar bin Khattab mengutus seorang sahabat terkenal, Sa'ad bin Abi Waqqas, untuk menaklukkan Parsi. Takluklah Parsi. Maka ketika itu seperti seperdua dunia ini ada dalam genggaman kaum muslimin. Bahkan di zaman Utsman ibn Affan, Islam itu sudah masuk di bumi Indonesia, di Nusantara. Di zaman Utsman ibn Affan mengirim para sahabat masuk ke Nusantara, ke Indonesia. Kemudian tahun 63 Hijriah, Andalusia, Spanyol, dahulu namanya Andalusia, ditaklukkan oleh kaum muslimin. Diutuslah tentara perang yang dipimpin oleh seorang panglima, Tariq bin Ziyad. Maka Tariq bin Ziyad menyiapkan pasukan di satu bukit untuk menyeberangi dari Afrika menuju ke Eropa, menyeberangi perairan selat. Maka menyeberanglah pasukan Islam di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad sampai ke daratan Spanyol. Spanyol dikuasai sampai hampir 800 tahun lamanya. Spanyol, Andalusia ditaklukkan oleh Islam 800 tahun lamanya lebih kurang. Maka tempat bukit Tariq bin Ziyad menyiapkan pasukan sampai sekarang, bukit dan terusan itu terkenal dengan nama Gibraltar. Gibraltar yaitu Jabal Tariq. Jabal Tariq, gunung atau bukit tempat pasukan panglima Islam yang bernama Tariq bin Ziyad bersiap untuk membebaskan Spanyol. Orang Barat menyebut Gibraltar, yaitu dari kata Jabal Tariq. 800 tahun Spanyol dibebaskan. Hadirin jemaah rahimakumullah, apa yang terjadi setelah Islam berkuasa 800 tahun? Sepanjang sejarah, yang melemahkan Islam ini adalah urusan harta, urusan dunia. Ketika kaum muslimin di Spanyol sudah mulai melirik dunia, sudah tidak lagi dekat kepada Allah, sudah tidak lagi berpikir tentang agamanya,
Di otak mereka hanya ada dunia. Allah hinakan mereka. Akhirnya mereka dikuasai oleh tentara salib. Seluruh kaum muslimin yang ada di Andalusia Spanyol dibantai habis, dibabat habis, tidak disisakan walaupun seorang. Mereka membentuk dewan inkuisisi. Ketika berkuasanya Ratu Isabel memerintahkan seluruh muslimin bantai habis. Ini fakta sejarah. Tapi sayang fakta sejarah ini dikubur, disembunyikan. Ya, betapa jahatnya mereka ketika mereka berkuasa. Bandingkan ketika Islam berkuasa. Ketika berkuasanya Islam sangat terbalik. Kaum muslimin yang ada di pemerintahan di Palestina yang dikuasai Umar bin Khattab, orang-orang non-muslim, orang-orang kafir diperlakukan dengan baik, dihormati. Bahkan orang miskin di antara orang kafir disantuni. Tapi betapa tidak adilnya dunia. Kaum muslimin selalu menjadi bahan fitnah, bahan ejekan sampai hari ini. Singkatnya, hadirin jamaah rahimakumullah. Para sahabat yang pernah mendengar ketika Nabi bersabda akan ditaklukkan Konstantinopel oleh tentara Islam. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya, dan sebaik-baik pasukan ada pasukannya. Para sahabat ini setelah Rasulullah SAW wafat, para sahabat ini ingin sekali menaklukkan Konstantinopel. Hadirin rahimakumullah, benteng terkokoh di dunia ketika itu yaitu benteng Konstantinopel. Berapa negara yang coba menjajah Konstantinopel tidak mampu. Saking kokohnya, sangat kokohnya benteng itu sehingga tidak mampu ditembus oleh bangsa-bangsa lain. Maka kaum muslimin di zaman Khalifah Muawiyah mengutus pasukan perang untuk membebaskan Konstantinopel. Muawiyah ingin mewujudkan basyirah, apa yang pernah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Diutuslah pasukan perang untuk membebaskan Konstantinopel yang dipimpin oleh anaknya sendiri, yaitu Yazid bin Muawiyah. Singkat cerita, pasukan Islam kalah. Tidak mampu menembus Konstantinopel, kalah. Tetapi ketika itu, di tengah-tengah pasukan, hadirin jemaah rahimakumullah, ada seorang sahabat mulia yang ikut berperang, berjihad membebaskan Konstantinopel. Walaupun kalah, sahabat mulia ini sahabat yang pernah dipersaudarakan dengan Rasulullah ketika di Madinah. Sahabat mulia ini ketika Rasulullah hijrah di Madinah, Rasulullah tinggal di rumah beliau. Siapa sahabat mulia ini? Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari termasuk orang yang syahid. Orang yang syahid karena membebaskan Konstantinopel. Sebelum syahid, Abu Ayyub Al-Ansari berkata kepada tentara Islam, "Kuburkan saya di kaki benteng Konstantinopel. Saya ingin mendengar tapak-tapak kuda tentara Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan membebaskan Konstantinopel. Kuburkan saya." Dia begitu yakin bahwa Islam pasti mencapai Konstantinopel. Hadirin jemaah rahimakumullah. Kemudian di zaman Harun al-Rasyid dicoba lagi untuk ditaklukkan Konstantinopel, gagal. Zaman kekhalifahan Umayyah gagal. Abbasiyah pun gagal. Terakhir di zaman kekhalifahan Turki Utsmani. Turki Utsmani, orang barat menyebut Utsmani, Ottoman. Turki Ottoman. Ya, di bawah kekuasaan Turki Utsmani ada seorang remaja yang bernama Muhammad, anak daripada Sultan Murad yang kedua. Muhammad remaja dipersiapkan oleh bapaknya Sultan Murad, dididik agama, diperkuat akidahnya, dipanggillah ulama datang ke istana. Ya, maka Muhammad ini menjadi orang yang jenius, menguasai 7 bahasa, menguasai akidah baik, menguasai ilmu militer, ilmu peperangan. Maka Muhammad berobsesi, bercita-cita ingin membebaskan benteng Konstantinopel. Singkat cerita, Muhammad mempersiapkan pasukan. Berangkatlah pasukan Islam menuju Konstantinopel. Berbulan-bulan benteng itu sulit ditembus. Tapi qadarullah, akhirnya satu hari benteng itu jebol juga. Rontok juga kekuasaan Konstantinopel.
Muhammad Al-Fatih. Muhammad berhasil menembus benteng Konstantinopel. Maka pasukan daripada orang-orang Romawi lari tunggang langgang, sebahagiannya menyelamatkan diri masuk ke dalam gereja yang terbesar yang bernama Hagia Sophia. Pasukan yang tersisa, orang tua dan anak-anak, lari masuk ke dalam gereja yang terbesar yang dimiliki bangsa Romawi Konstantinopel, yaitu Hagia Sophia. Maka ketika Panglima Muhammad memasuki gereja itu diiringi tentara Islam, dia mendapati wanita-wanita, orang tua, para anak-anak menangis menggigil ketakutan. Mereka bayangkan bahwa mereka akan disembelih oleh tentara Islam. Apa yang terjadi? Pagi hari 29 Mei 1453 Masehi, di pagi hari masuklah Muhammad ini ke bangunan yang disebut Hagia Sophia, gereja kebanggaan milik orang-orang Romawi. Dia melihat banyak wanita, anak-anak menangis histeris karena takut disembelih. Apa yang terjadi, hadirin jamaah rahimakumullah? Ketika itu Sultan Muhammad mengatakan kepada mereka, hari ini siapa yang mau keluar dari Konstantinopel, silakan keluar. Saya jamin keamanannya. Kami akan antar kalian sampai ke perbatasan. Siapa yang mau tinggal di Konstantinopel, kami akan lindungi kalian. Bayangkan dengan sikap orang-orang di luar Islam ketika mereka berpuasa. Di mana keadilan dunia? Selalu umat Islam dikatakan kejam. Hari ini umat Islam dikatakan teroris, radikal dan sebagainya. Fakta ini dikubur hidup-hidup. Maka sejarah ini penting kita ungkap, supaya kita tahu siapa sebenarnya yang teroris, siapa yang sebenarnya jahat yang tidak berkemanusiaan. Hadirin jemaah salat Id rahimakumullah. Orang kafir tidak tinggal diam. Mereka tidak rela jika dunia ini dikuasai oleh kaum muslimin. Singkat cerita, 400 lebih tahun berkuasa Kesultanan Turki Utsmani. Maka ketika itu Inggris, Prancis dan negara-negara Eropa, semuanya mereka bersekutu mempersiapkan rencana untuk menjatuhkan Sultan Abdul Hamid yang kedua, khalifah pemimpinnya umat Islam sedunia yang terakhir. Maka diciptakan seorang manusia boneka yang berdarah Yahudi yang bernama Mustafa Kemal. Dikader di Inggris dan di Prancis, dipersiapkan. Pada satu hari setelah merasa kuat, maka Sultan Abdul Hamid II dikudeta, dijatuhkan, kemudian ditangkap dan diasingkan. Apa yang terjadi? Pusat kekuasaan Islam yang ketika itu berada di Istanbul, bukan Istanbul, Istanbul. Ya. Akhirnya hilang kekuasaan Islam. Mustafa Kemal setelah berkuasa, bahasa Arab haram diajarkan. Jilbab wajib dilepas. Laki-laki memakai gamis dan bersongkok Turki, songkok turbus. Tidak boleh. Kalau ketahuan bergamis bersongkok, ditangkap. Bahasa Arab dilarang. Azan diganti dengan bahasa Turki. Kemudian ibu kotanya umat Islam ketika itu Istanbul, mereka rubah menjadi Istanbul sampai hari ini. Dan Masjid Hagia Sophia yang ketika Sultan Muhammad Al-Fatih itu si penakluk, ketika berhasil menaklukkan Konstantinopel, Sultan Muhammad mendapat gelar Al-Fatih, si penakluk. Ketika berhasil ditaklukkan, gereja itu berubah menjadi masjid selama 471 tahun. Ketika Mustafa Kemal berkuasa, Hagia Sophia yang menjadi masjid ini dirubahnya menjadi museum. Sampai akhirnya hari-hari ini melalui Presiden Erdogan, beliau mengembalikan lagi bangunan yang merupakan lambang kejayaan umat Islam, Hagia Sophia atau Hagia Sophia, dikembalikan fungsinya sebagai masjid. Apa yang terjadi, hadirin rahimakumullah? Eropa marah, Roma marah, Vatikan marah, tidak terima. Tetapi Erdogan tidak mau tahu. Hak bangsa Turki, saya pemimpin Turki, maka museum harus dirubah menjadi masjid.
Ini pemimpin Islam yang benar-benar pemimpin. Hari ini hampir tidak ada manusia seperti Erdogan ini. Nyaris tidak kita dapatkan. Yang ada pemimpin Islam tunduk di ketiaknya Yahudi. Hampir di setiap negeri. Hampir di setiap negeri. Ya, maka jangan heran kalau orang Barat hari ini sangat-sangat dongkol, ya, sangat luar biasa marahnya kepada Erdogan. Hadirin jemaah rahimakumullah, yang perlu diketahui pada kesempatan yang mulia ini, orang Barat, orang kafir itu tahu, selama umat Islam punya pemimpin yang namanya khilafah, pemimpin Islam sedunia yang namanya khilafah, selama itu umat Islam akan kuat, selama itu umat Islam akan jaya. Maka mereka jatuhkan khilafah, dijatuhkan kehilafahan Islam. Jatuhlah 1924. Umat Islam tidak lagi punya khilafah. Sampai hari ini tidak lagi umat Islam punya khalifah. Tidak ada khalifah, tidak ada sistem khilafah. Habis sampai hari ini. Tetapi yang perlu diketahui hadirin rahimakumullah, ketahuilah, hari ini orang Barat sangat tidak bisa tidur. Mereka ketakutan mendengar khilafah, mereka takut, mereka tidak bisa tidur, mereka dihantui ketakutan. Oleh karena itu, melalui boneka-bonekanya di seluruh negeri, mereka memfitnah khilafah. Ya. Kepemimpinan Islam ini khilafah dilemahkan, dianggap barang yang tabu, tidak boleh untuk diterapkan. Ya. Bahkan khilafah hari ini dianggap lebih berbahaya daripada komunis. Ini perlu diketahui hadirin rahimakumullah. Mereka sangat takut dengan khilafah. Maka predikat khilafah ini mereka kerdilkan, mereka fitnah sebagai ajaran yang sesat dan sebagainya. Maka tidak heran hari ini ketika umat Islam ini mempunyai cita-cita untuk menegakkan kembali kehilafahan Islam, pasti mereka tidak tinggal diam. Hadirin jemaah salat Id rahimakumullah. Ada satu janji yang belum tercapai yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Konstantinopel sudah ditaklukkan. Satu janji Rasulullah yang belum terwujud sampai hari ini, yaitu ditaklukkannya Roma Itali. Ini yang belum terwujud, tapi sudah diungkapkan oleh Rasulullah SAW. Pasti Konstantinopel Turki dan Romawi pasti akan ditaklukkan. Itu yang belum terwujud hari ini. Tetapi ketahuilah, Allah Subhanahu wa taala menjamin dalam surat An-Nur ayat 24. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna dinahum alladzi irtadalahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. An-Nur, surat An-Nur ayat 24. Janji Allah. Apa janji Allah? Sungguh aku akan menjadikan kalian, hai umat Islam, berkuasa di muka bumi sebagaimana kalian telah pernah berkuasa dahulu. Dan sungguh aku akan rubah keadaan dari keadaan yang menakutkan untuk kalian. Aku akan rubah menjadi keadaan yang aman sentosa. Allah telah berjanji. Janji Allah. Tidak mungkin Allah berdusta. Akan menjadikan kaum muslimin ini berkuasa. Dan anehnya hadirin rahimakumullah, orang Barat lebih ngerti ayat ini ketimbang umat Islam. Benar, orang Barat tahu betul. Maka orang Barat karena yakin Islam ini akan jaya, dia berupaya untuk menghambat kejayaan Islam, memfitnah Islam. Saya sampaikan sekali lagi, teroris, radikalis dan lain sebagainya itu produk Barat untuk memfitnah umat Islam. Wallahi demi Allah, saya bertanggung jawab dunia akhirat. Itu produk Barat. Mereka meminjam lisan-lisan orang-orang Islam untuk melemahkan Islam. Allah sudah katakan, yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim. Mereka musuh-musuh Allah itu hendak memadamkan cahaya Allah Islam ini melalui lisan-lisan mereka. Tapi apa yang terjadi? Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Walau karihal musyrikun. Allah bahkan akan menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang musyrik itu tidak suka. Ini janji Allah.
Janji Rasulullah yang belum tercapai, Roma pun akan ditaklukkan. Hadirin jemaah salat Id rahimakumullah, ketahuilah ketika wabah corona ini terjadi, apa yang terjadi? Keadaan di negeri kita ini berbalik dengan yang terjadi di Eropa. Ketika virus corona di Eropa, mereka mendapati umat Islam aman-aman saja, umat Islam sehat-sehat saja. Maka mereka percaya berarti umat Islam ini dilindungi oleh Tuhannya. Umat Islam ini karena mereka sholat, mereka jaga, mereka selamat. Apa yang terjadi di Belanda? Di negeri Belanda, penguasa Belanda meminta supaya masjid-masjid dibuka. Ajaran Islam disebarkan lewat corong-corong yang harus keluar bisa didengar oleh orang di jalan-jalan. Di Belanda, masjid dibuka. Bayangkan dengan kita hari ini. Ya. Di Cina pusat corona, orang masuk Islam berbondong-bondong. Setelah dia melihat umat Islam betul-betul dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka masuk Islam sampai masjid tidak cukup untuk dipakai sholat. Mereka walaupun kafir terpaksa ikut-ikutan sholat. Karena apa? Ingin selamat seperti umat Islam. Di Itali berbondong-bondong orang masuk Islam sampai hari ini. Dan hadirin perlu tahu, kalau Nabi menyebut Roma itu episentrumnya, pusatnya Eropa itu Roma. Artinya apa? Eropa pasti takluk. Orang Amerika yang ada di Amerika itu sebetulnya orang Eropa. Yang dahulu beratus tahun yang lalu mereka hijrah ke Amerika. Aslinya mereka orang Amerika itu orang Eropa. Nabi mengatakan Romawi, Eropa pasti takluk. Apa yang terjadi hari ini di negeri-negeri Eropa? Orang berbondong-bondong masuk Islam. Ya. Di Inggris, 5 wali kota Inggris Muslim. 5 wali kota Inggris Muslim. Bayangkan, yang terakhir di Amerika di kota New York. Di New York ada gereja yang berumur 100 tahun terpaksa harus dijual. Karena apa? Ditinggalkan jemaahnya, dibayar oleh kaum muslimin. Di Inggris lebih dahsyat lagi. Di Inggris sudah tidak terhitung berapa puluh gereja yang tidak ada dihadiri oleh jamaahnya, dibayar oleh orang-orang Arab yang tinggal di Inggris. Gereja-gereja itu dirubah menjadi masjid. Gereja-gereja itu dirubah menjadi Islamic Center. Itu yang terjadi di Eropa pada hari ini. Tapi sayang, di negeri kita ini kadang kita terheran-heran. Umat Islamnya begitu lemah. Karena apa? Umat Islam yang ada di Indonesia ini, mohon maaf, masa bodoh tentang agamanya sendiri. Yang penting mereka bisa hidup, bisa makan, mereka bisa senang-senang di atas dunia. Cukup sholat 5 waktu, khalas, selesai. Masya Allah. Perlu diketahui kaum muslimin, orang-orang di luar Islam, mereka kadang-kadang tidak tidur. Mereka selalu mencatat, mengawasi kita kaum muslimin. Mereka menyusun strategi. Sementara kita tidur. Kita sibuk di toko-toko, kita tak mau tahu tentang urusan Islam. Pantas kita lemah. Ini khotib harus sampaikan di momen yang mulia ini. Pantas kita terhina hari ini. Di saat orang lain membuka masjidnya, kita tutup masjid kita. Apa ini? Na'udzubillah min dzalik. Memalukan kalau saya khotib, sangat memalukan. Ya, dan kemarin telah dibongkar oleh dokter-dokter Amerika, persekongkolan internasional, ya, yang hari ini dimainkan oleh orang-orang Yahudi dalam rangka menipu umat Islam sedunia. Silahkan kalau belum dihapus YouTube-nya, silahkan lihat. Ya. Hadirin jemaah salat Id rahimakumullah. Maka oleh karena itu, terutama kepada adik-adikku para pemuda, tolong dengarkan. Hari ini ribuan orang-orang kafir non-muslim, ribuan mereka berbondong-bondong masuk Islam. Baik itu di Amerika dan di Eropa. Mereka antri untuk masuk Islam. Mereka bosan dengan miras. Mereka bosan dengan judi. Mereka bosan dengan zina. Mereka bosan dengan bergaul bebas. Mereka bosan dengan alkohol. Hatinya kosong. Akhirnya kemana mereka pergi? Masuk Islam. Ditinggalkannya miras, dibuangnya judi, dibuang jauh-jauh zina, bergaulan bebas. Tapi sayang,
Apa yang sudah dibuang oleh orang-orang kafir, kita pemuda-pemuda Islam lah yang mengambil. Padahal sudah dianggap sampah. Tidak laku, orang kafir tidak mau lagi mabuk, tidak mau lagi zina, tidak mau bergaul bebas. Tapi sayang, apa yang sudah dibuang oleh orang-orang kafir, justru anak-anak Islam inilah yang mengambil. Mereka yang khamr, mereka yang judi, mereka yang zina, mereka yang maksiat. Ini adalah kemunduran. Ini adalah langkah mundur, bukan langkah maju. Ini bukan modern, tapi ini adalah upaya ikut melemahkan Islam. Maka hadirin, adik-adikku, anak-anakku, camkan baik-baik. Jangan sampai kalian ditertawakan oleh orang di luar kita. Karena mereka dari kafir, dari non-muslim masuk menuju Islam. Jangan terbalik. Kalian mengambil apa yang sudah dibuang, dianggap sampah. Kalian yang mengambil. Tinggalkan khamr, tinggalkan narkoba, tinggalkan zina. Islam yang bisa menjawab. Kalian selamat atau celaka. Kalau kalian lepas Islam, adik-adikku, anak-anakku, habislah kalian. Dan kemudian melalui mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat. Janji Allah dan janji Rasulullah tidak mungkin bohong, bahwa Allah akan menangkan dan menjadikan umat Islam ini berkuasa. Wallahu alam. Kapan waktunya kita tidak tahu. Kita akan saksikan nanti Italia akan tunduk di bawah Islam. Kapan? Wallahu alam. Hanya Allah yang tahu. Ya. Alaika badrul habla qad fujana. Tugas kamu, tugas kita ini hanya menabur benih, bukan menuai hasil. Tanam saja kebaikan. Berandillah saja untuk Islam. Korbankan semua yang kita mampu untuk kita sumbangkan demi kejayaan Islam. Tanam saja kebaikan. Entah kita nanti sudah jadi tulang belulang, Islam itu jaya, tidak ada masalah. Yang penting tanam kebaikan. Punyalah andil untuk menjayakan Islam. Tapi khotib ingatkan, jangan sampai Anda, wahai aparat, wahai pejabat, wahai pedagang, wahai kaum muslimin, jangan sampai Anda menjadi corong-corong musuh Allah untuk melemahkan Islam. Ikut memfitnah kaum muslimin. Wallahi khotib ingatkan. Ingat, dua-duanya ini pilihan. Membela Islam atau melemahkan Islam, ini pilihan. Masing-masing pilihan nanti akan ada tanggung jawabnya. Ada tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka pilihlah pilihan yang terbaik. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullah. Hai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penolong-penolong agama Allah. Allah juga berfirman bahwa orang-orang yang menolong agama Allah, Allah akan teguhkan pendiriannya. Wasabbit aqdamakum. Siapapun yang menolong agama Allah, in tansurullah yansurkum. Jika kalian menolong agama Allah, Allah akan tolong kamu. Wa yusabbit aqdamakum. Allah akan teguhkan kedudukanmu di dunia dan nanti di hadapan pengadilan Allah SWT. Hanya ada dua pilihan hari ini. Janji sudah ada. Bertindak sebagai apakah? Kita berperang sebagai apakah? Penolong agama Allah, ataukah kita menjadi musuh orang yang melemahkan agama Allah lewat lesan-lesan kita, lewat amal-amal kita? Pilihan ada pada kita. Dan dari dua-dua pilihan ini, masing-masing nanti ada tanggung jawabnya di hadapan Allah SWT. Hadirin jemaah salat itu rahimakumullah, mungkin ini khutbah yang mampu khatib sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi peringatan untuk kami khatib yang berbicara, dan peringatan untuk kita semua. Jangan kita abai, jangan kita lalai, jangan kita tinggalkan Islam. Kita tidak akan mampu bisa hidup jika kita dipisahkan oleh Islam. Tidak akan mampu kita akan jaya jika kita lepas Islam. Kalaupun kita jaya di dunia karena melepas Islam, kita akan celaka nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah-jemaah rahimakumullah, jemaah salat Id rahimakumullah. Terakhir, mari kita tutup khutbah salat Idul Adha ini dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma 'izzal Islam wal muslimin. Allahumma 'izzal Islam wal muslimin. Allahumma 'izzal Islam wal muslimin.
وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين ودمر أعداءك أعداء الدين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر المجاهد الإسلام في كل مكان وزمن يا رب اللهم انصر المجاهد الإسلام في كل مكان وزمن يا رب اللهم ثبتنا بالإيمان اللهم ثبتنا بالإسلام اللهم ثبتنا بالتوحيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين آمين يا مجيب السائلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته